Kapal, saya nyatakan bahwa kapal kemarin itu selesai bongkar muat pukul tanggal 10. Ya, kemudian jam berapa Pak? Tepatnya siang ya? Jam 19 Pak. Jam 19 malam, terus tanggal 11 pagi jam 4 berlabuh. Jadi jam 4 subuh ya? Ya, tanggal 11-nya. Tanggal 11 kapal itu berlabuh untuk menunggu jadwal sama maintenance. Kebetulan saya didampingi oleh Pak Direktur Usaha dan Operasi Pak Rahmatika sama Kepala Cabang DLU Semarang Pak Herman. Jadi kondisinya pada saat kapal berlabuh dan dalam maintenance. Nah, pada saat kapal berlabuh 21 kru ada di atas kapal. Kemudian kalau yang bekerjanya ada sekitar vendor 24, teknisi 7. Vendornya ada 24 dan teknisi ada 7. Jadi kondisinya mereka sedang dalam maintenance atau perawatan rutin. Nah, jadi sambil menunggu waktu teman-teman kapal di Kirana, kru dan ABK melaksanakan maintenance rutin. Nah, kejadiannya sementara penyebabnya diduga dari konsleting listrik ya Pak ya. Ya. Jadi pada pukul 20.20 api bisa dikendalikan. Kemudian setelah itu kita tetap standby tunda. Jadi standby tunda tadi pagi pukul 5, ya. 5.20 kami nyatakan kita tarik Pak, 5.20 kita tarik tundanya. Jadi sudah padam benar-benar Mas Koko. Dan tadi rencana planningnya setelah proses pendinginan nanti kapal akan kembali diperiksa oleh Marine Inspector, kemudian nanti akan teman-teman Marine Inspector yang akan periksa sebelum dilakukan penarikan ke docking. Artinya nanti di towing, tidak berlayar. Karena kita belum tahu posisinya. Kita lihat dulu posisi pemeriksaan setelah kejadian kebakaran ini. Oke, Pak, ini tidak mengganggu alur pelayaran kan? Tidak, Pak? dia di luar. Kemarin yang sudah saya kasih posisinya di luar alur pelayaran. Posisi di luar alur pelayaran, tidak mengganggu alur pelayaran. Mereka menunggu, tadi saya bilang, menunggu jadwal pemberangkatan tanggal 13. Dari tanggal 10 sampai tanggal 13, waktu yang terbuang kan, dan di kapal harus bekerja. Orang-orang di kapal bekerja, bukannya tidur gitu, bukan. Mereka kerja, maintenance, kemudian kebetulan Pak Herman sama teman-teman dari DLU ini melakukan memanggil vendor untuk memperbaiki. Waktu 3 hari cukuplah untuk kan mereka sudah membuat planning pekerjaan ya Pak Dir, terkait dengan mereka sudah punya plan kerja. Mungkin bisa nanti ditanya sama teman-teman dari DLU planning kerja. Kalau saya punya kapal atau bagaimana, mereka harus anchorkan dulu ke tempat ini, kemudian mereka perbaiki. Kalau aktivitas sandar, kemudian selesai sandar, bongkar muat lagi, kan nggak mungkin bisa memperbaiki hal itu. Nah, ini kesempatan itu biasanya perusahaan pelayaran melakukan perbaikan atau maintenance yang ada di atas kapal. Safety management keselamatan atau mereka ada namanya ISN code. Mereka mempunyai sertifikat hal itu dan itu sudah dinyatakan oleh teman-teman dari Marine Inspector. Kalau mau kerja, maka nakoda dia harus menyiapkan semua hot walking permit-nya. Nah, ini masalahnya hot walking permit sudah Nah, tapi kalau di luar dugaan, kalau faktor alam kita tidak bisa hindari karena yang punya cuman yang Maha Kuasa. Bukan kebiasaan, tapi memang prosedurnya. Teman-teman yang di kapal nanti akan kita panggil. Tapi sekarang ini mereka sedang di hotel ya. Untuk ini setelah siap nanti kita panggil satu-satu mulai dari nakoda sama yang lain. Artinya kita mau cari tadi yang teman-teman Pak Koko yang bagaimana Pak? Nah, dari situ nanti kita evaluasi sama-sama bagaimana. Karena di situ ada berita acara pemeriksaan pendahuluan dulu sama teman-teman. Setelah kita periksa, baru kita bisa membuat suatu kesimpulan. Ya kan? Kita tidak bisa langsung tanya, kita membuat opini seperti kemarin sudah dinaikkan
kapal berlayar gitu kan, janganlah gitu kan. Kita sedang proses karena kita harus menghubungi kayak Pelindo, Takbutnya semuanya, kemudian yang siapa punya kemudian kita harus tahu titik apinya di mana gitu. Itu yang harus kita ini kan tadi Pak Dir sudah bilang ini bahwa itu hanya di ruang dek penumpang. Artinya memang di situ lagi ngapain? Berarti kan ada yang kerja di situ. Itu kita sudah buat analisa kita juga gitu kan. Ada di dek penumpang, mereka melakukan pekerjaan. Nah, seperti dijelaskan oleh Pak Kasop tadi bahwa posisi kapal saat kemarin itu adalah sedang berlabuh melakukan maintenance. Jadi kami di PT DLU setiap bulan ini mengadakan kegiatan maintenance rutin, Pak. Sebagaimana kami adalah kapal penumpang yang dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Dan kami gunakan kemarin tenggang waktu antara tanggal 10 kapal tiba dan kemudian rencana berangkat tanggal 13 itu untuk melakukan maintenance rutin bulanan. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 21 kru atau ABK yang terdaftar yang ada di kapal tersebut, kemudian ditambahkan dengan beberapa pekerja yang selama ini ada, baik cleaning service maupun teknisi. Nah, kemarin agenda pekerjaan yang dilakukan untuk maintenance selain pekerjaan overhaul mesin supaya performa mesin lebih bagus, kemudian juga ada perbaikan interior, Pak. Ada perbaikan interior kapal. Nah, kemarin itu memang kalau dari penuturan dari ABK pekerjaan ada penggantian vinil. Jadi kapal-kapal kami itu kan ada vinil, kemudian yang lama dilepas, kemudian diganti dengan yang baru, dan ada proses kegiatan pengeleman vinil tersebut. Nah, di satu sisi ada kegiatan pengetokan dari plat-plat yang di posisi yang lain, itu yang diduga menimbulkan percikan api dari pengetokan itu, dan itu dikombinasikan dengan adanya uap dari lem dari vinil tersebut yang kemungkinan itu akan menjadi penyebab dari kejadian kemarin. Kemudian juga kami pantau kemarin dari informasi kondisi angin sangat kencang, kurang lebih sekitar 25 knot. 25 knot itu kalau kita konversikan ke kilometer per jam kurang lebih hampir 50 km per jam, Pak, untuk kecepatan anginnya. Jadi sangat kencang sekali sehingga ini menyebabkan kondisi api kemarin cepat timbul dan cepat membesar. Syukur alhamdulillah kemarin kerjasama dari Pak Kasop dan juga dari semua Takbut Pelindo yang dikerahkan, malam pada pukul 20 kalau nggak salah itu posisi api bisa dikendalikan begitu, dan setelah itu ada 2 takbut yang standby. Mungkin itu. Nah, selanjutnya untuk kapal, karena kemarin itu kan memang maintenance-nya, jadi tidak ada penumpang sama sekali, tidak ada kru dari pihak lain yang berada di posisi kapal tersebut. Nah, ini juga meluruskan berita kemarin, Pak. Jadi kami sempat membaca di salah satu televisi kalau nggak salah, di situ tertulis ada evakuasi 53 penumpang. Jadi ini tidak ada penumpang. Jadi kemarin mungkin yang dimasukkan adalah ABK dan seluruh kru atau vendor yang bekerja di kapal tersebut begitu. Nah, untuk tindakan selanjutnya kami akan nanti tetap berkoordinasi dengan Pak Kasop. Kalau memang situasinya sudah aman, akan menggeser kapal, kami akan towing pergerakan menuju ke maintenance facility kami. Jadi PT DLU ini memiliki galangan kapal, Pak, yang kita gunakan sebagai maintenance facility, yaitu PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Posisinya ada di Madura. Jadi nanti rencana ketika situasinya sudah memungkinkan, kapal akan kami towing ke sana begitu. Jadi kami akan tarik dengan takbut dan akan dilakukan perbaikan sepenuhnya di sana. Karena memang kondisi kemarin juga tidak terlalu parah untuk kebakarannya. Memang kelihatan asap membubung karena situasi kondisi angin yang cukup kencang. Begitu mungkin. Ini kita memang kalau SOP selama ini jadi setiap ada pekerjaan panas atau pekerjaan yang mengandung api di situ, di SOP kami harus di situ disediakan APAR, ada 1 atau 2 alat pemadam yang ada di situ. Cuman memang kemarin
posisi kemungkinan mereka anginnya cukup kencang Mas, sehingga karena 25 knot itu bukan cukup kencang juga, dan itu menyebabkan penjalaran api sangat kencang, dan untuk pemadamannya itu tidak bisa ditanggulangi dengan 2 APAR yang tersedia. Nah, untuk APAR kapal sendiri kemarin untuk hidran dan lain sebagainya sebenarnya berfungsi dengan baik Mas, tapi kemarin karena kembali lagi malam itu kenapa kok baru bisa dikendalikan api, karena informasinya sejak pukul 18 itu posisi angin sudah turun ke 10 knot kecepatannya, sehingga ini api sudah tidak terlalu bisa menjalar begitu. Jadi ke situ kira-kira seperti yang disampaikan Pak Kasop, untuk SOP kita sudah ada, apa yang kita lakukan juga sudah selama ini sudah kita lakukan sesuai dengan SOP, cuma memang ada faktor-faktor yang di luar kendali. Tadi kami sudah melakukan beberapa evaluasi internal, kemungkinan kita akan melakukan tambahan-tambahan Mas untuk penyediaan APAR-nya, dan juga tadi masalah hidran dan lain sebagainya itu juga kita akan lebih maksimalkan lagi, melebihi dari standar yang distandarkan. Jadi kalau dari standar kita sudah mengikuti apa yang disyaratkan, tinggal itu faktor yang kemungkinan ada di luar kendali kita gitu. Ini kami untuk kapal kita akan rencanakan dengan menggunakan Kirana 3 Pak kami. Mudah-mudahan bisa sandar di sini, karena kemarin kan sejak posisi pelabuhan ditinggikan ini kan tidak semua kapal bisa sandar di Nusantara, sehingga itu yang kami upayakan, ada kapal pengganti untuk rute Semarang Sampit, sehingga masyarakat yang bepergian dari Semarang ke Sampit tidak terkendala dengan adanya eksiden ini. Oke. Kerusakan kapal kurang lebih antara sekitar 10 sampai 20% dari ruang penumpang saja itu. Jadi ke tempat lain tidak ada karena muatan kendaraannya tidak ada. Jadi biasanya kalau kapal itu kebakarannya cukup hebat ketika mengangkut kendaraan dan sebagainya, tapi kemarin tidak ada muatan, dan sekali lagi kami sampaikan ke teman-teman bahwa kapal tidak sedang berlayar dan sedang anchor di tengah, sedang labuh, dan tidak melakukan aktivitas pelayaran. Jadi tidak ada muatan sama sekali, dan untuk kerusakan kurang lebih sekitar segitu. Kerugian Pak ditaksir? Kerugian kami belum menghitung, tapi kalau dari kerusakan kira-kira sekitar 10%. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.